Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang topik karangan ilmiah. Langsung saja ke pembahasan. Kata pengantar, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang pemilihan topik karangan ilmiah yang baik. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tentang itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Latar belakang. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain memakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, dan atau perasaan yang ada pada diri si pembaca atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Topik adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, atau masalah yang akan dibahas. Sebagai pokok atau pangkal bahasan, topik harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan menulis dilakukan. Topik bisa juga disebut pokok bahasan yang dapat mengantarkan seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tema dari penelitian yang dilakukan. Topik dapat terdiri dari satu kata saja. Topik ini dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang harus diidentifikasi agar terkuak apa maksud dibalik topik yang dipilih. Jadi kita harus memilih salah satu agar kita bisa membatasi topik tersebut atau spesifikasi. Topik adalah pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah. Tanpa mengetahui pokok masalah yang akan dibicarakan, penulis tidak dapat menentukan permasalahan serta sasaran apa yang akan dicapai dalam penulisan. Supaya topik itu dapat ditetapkan dengan jelas dan menarik, penulis menentukan topik berdasarkan penguasaan permasalahan. Setelah topik ditetapkan, penulis menentukan tujuan dari topik yang telah ditetapkan. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Topik harus mempunyai tujuan sehingga mampu membatasi topik agar tidak menyimpang dari permasalahan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan topik? 2. Bagaimana cara menentukan topik? 3. Apa perbedaan tema, topik, dan judul? 4. Apa saja batasan-batasan dalam topik? Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian dan fungsi topik. 2. Untuk mengetahui cara menentukan topik serta sumber referensi yang dapat dimanfaatkan. 3. Untuk mengetahui perbedaan antara tema, topik, dan judul. 4. Untuk mengetahui cara mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik. Pengertian topik. Secara etimologis, kata topik berasal dari kata bahasa Yunani topoi yang berarti tempat. Berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Sedangkan secara terminologi, topik berarti pokok pembicaraan, pokok permasalahan atau masalah yang sedang dibicarakan. Topik karangan adalah suatu hal yang digarap menjadi karangan. Topik merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Jika seseorang akan mengarang, ia terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan topik karangannya. Permasalahan di sekitarnya kita yang dapat dijadikan topik karangan jumlahnya sangat banyak, seperti putus sekolah, pengangguran, kenaikan harga, keluarga berencana, polusi, kenakalan remaja, dan sebagainya. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai.
namun tidak abstrak. Topik harus tentang sesuatu yang nyata. Adapun judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau penjabaran dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan sering telah mengisyaratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Memang topik seperti arsitektur, ekonomi, hukum, komputer, listrik manajemen boleh saja dijadikan judul karangan, tetapi judul tidaklah harus sama dengan topik. Jika topik sekaligus menjadi judul, biasanya karangan akan bersifat umum dan ruang lingkupnya juga akan sangat luas. Judul karangan sebaiknya singkat dan juga padat, menarik perhatian serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Khusus untuk penulisan berita dan artikel, lebih-lebih iklan semisal advertorial, judulnya hendaklah atraktif, sedikit bombastis, dan tentu saja harus menarik perhatian pembaca. Fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik, misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Fungsi lain topik adalah mengendalikan variabel yang ada pada topik bahasan, juga memudahkan pengembangan ide penulis serta penambahan minat para pembaca. Perbedaan topik dan tema. Topik merupakan pokok utama dari sebuah karangan yang masih bersifat sangat umum dan luas sehingga perlu adanya pembatasan, biasanya berbentuk sebuah kata maupun kalimat lengkap. Sedangkan tema adalah gagasan atau ide pikiran yang mendasari sebuah karangan maupun topik. Jadi bisa diartikan bahwa topik merupakan pengembangan dari tema yang bersifat lebih spesifik. Selanjutnya terdapat perbedaan topik dan judul. Menurut terminologi, topik merupakan intisari pembahasan atau biasa disebut pokok bahasan, sedangkan judul itu sendiri merupakan pengembangan dari topik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Bahan diskusi dan bahan untuk mengembangkan pembahasan. Sedangkan judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyeratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu atau penjelasan lebih rinci dari topik yang ditentukan. Ada beberapa kriteria untuk sebuah topik yang baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang dihendak tulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Topik biasa terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Untuk kriteria judul itu sendiri disebut dengan ringkas, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan isi bahasan. Selanjutnya kita bisa melihat antara topik dan judul. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa topik bisa mencakup isi karangan atau sebuah diskusi. Selanjutnya, cara menentukan topik yang baik. Kegiatan penulisan makalah diawali dengan penentuan atau pemilihan ide pokok atau topik yang akan ditulis. Jika topik makalah telah ditentukan, maka kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengembangan topik yang dipilih atau ditentukan. Umumnya, topik yang diberikan oleh penyelenggara seminar atau instruktur bersifat sangat umum, sehingga diperlukan pembatasan topik. Apabila topik makalah tidak ditentukan, maka kita sendirilah yang harus mencari atau menentukan topiknya. Untuk menentukan topik, terdapat kemungkinan sumber yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya, buku-buku referensi, majalah, jurnal, surat kabar, pengalaman hidup sehari-hari, pendapat, sikap, serta kejadian-kejadian di masyarakat yang bisa diambil sampel untuk menentukan topik. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penentuan atau pemilihan topik, yaitu yang pertama, topik yang dipilih haruslah ada manfaatnya, baik dari segi praktis maupun segi teoritis, yang layak untuk dibahas. Yang kedua, topik yang dipilih hendaknya menarik dan sesuai dengan minat penulis. Dengan dipilihnya topik yang menarik akan membantu dalam proses penulisan makalah. Jika seseorang penulis makalah menulis makalah dengan topik yang tidak menarik, maka usaha yang akan dilakukan akan ala kadarnya dan kurang serius dan berdampak pada hasil pengembangan topik termasuk juga pada hasil makalahnya nanti. Yang ketiga, topik yang dipilih haruslah dikuasai, dalam arti tidak terlalu asing dan terlalu baru bagi penulis. Jangan memilih topik yang terlalu baru, sebab hal ini akan menyulitkan bagi penulis dalam penulisan makalah.
Hal ini sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan kebiasaan membaca yang dilakukan oleh penulis sehingga akan banyak pilihan diksi yang bisa dipakai sebagai referensi. Yang keempat, bahan yang diperlukan sehubungan dengan topik tersebut memungkinkan untuk diperoleh baik data maupun bahan. Artinya, tersedia bahan sehubungan dengan topik yang akan ditulis. Menemukan topik merupakan langkah awal dalam proses penulisan segala bentuk karya tulis. Sebelum menulis, topik yang dibahas dalam makalah harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan seseorang tidak mungkin dapat menulis tanpa mempunyai topik. Pada waktu penulisan berlangsung, pada dasarnya kegiatan menulis adalah mengembangkan topik yang dipersiapkan. Agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, seseorang penulis makalah harus berusaha mencari dan menentukan topik. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan menemukan topik. Yang pertama, brainstorming. Brainstorming atau urun pendapat banyak digunakan dalam usaha. Dalam rangka meningkatkan usaha, brainstorming digunakan sebagai wahana untuk menampung berbagai pendapat para peserta. Cara ini dilakukan seperti diskusi atau musyawarah, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak lainnya. Semua ide atau pendapat dicatat dan nantinya dipertimbangkan untuk digunakan dalam pengembangan usaha. Perenungan atau mediasi. Perenungan atau mediasi dalam tulis-menulis sangat penting. Perenungan merupakan cara berpikir analitas logis dengan konsentrasi penuh terhadap suatu masalah tertentu. Dalam perenungan ini diusahakan agar tercipta konsep-konsep, ide-ide baru atau gagasan baru. Selanjutnya ada pengembangan formula jurnalistik. Formula jurnalistik dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W dan 1H atau who, what, when, where, why, and how. Formula ini merupakan formula yang banyak digunakan dalam menentukan berita. Sebab formula ini cukup sederhana dan dalam mengembangkan berita. Batasan-batasan dalam penentuan topik. Tidak jarang, topik yang dipilih itu masih bersifat umum dan terlalu luas, supaya nantinya pembicaraan pengarang tidak melebar. Hendaknya topik dipersempit atau dibatasi agar terfokus sesuai dengan rencana dan maksud pengarang. Untuk mempersempit pokok pembicaraan, ada beberapa cara yang lazim dilakukan. Cara pertama adalah dengan memecah pokok pembicaraan menjadi bagian-bagian yang makin kecil dan disebut subtopik. Cara kedua ialah dengan menulis pokok umum dan membuat daftar aspek khusus apa saja dari pokok itu secara berurutan ke bawah. Dari daftar ini dapat dipilih salah satu aspek untuk dijadikan topik karangan. Kedua cara ini dapat divisualisasikan dengan membuat gambar piramid terbalik seperti contoh ini. Olahraga, sepak bola, Liga Inggris, klub Chelsea. Jika dilihat dari tabel segitiga terbalik di atas, dapat dijabarkan jika olahraga merupakan topik dan dikerucutkan menjadi suatu pembahasan yang lebih sempit, yaitu bahasan tentang klub Chelsea. Cara ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan mengenai pokok pembicaraan. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pokok pembicaraan ditulis di atas, lalu di bawahnya disediakan kolom-kolom untuk menjawab kelima pertanyaan itu. Dengan begitu, akan diperoleh satu aspek yang akan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang rekan saya sudah jelaskan, yaitu Gibran Fatur. Di sini ada contoh berikut ini adalah hasil cara pertama dan cara kedua mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya. Yang pertama, menurut tempat, yaitu negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Jakarta lebih terbatas daripada Pulau Jawa. Topik Pulau Jawa sebelum Indonesia merdeka dapat dipersempit lagi menjadi Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Yang B, menurut waktu, periode, atau zaman. Kebudayaan atau Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni tari Jawa modern. Yang C, menurut hubungan sebab akibat di dekadenasi moral di kalangan muda-mudi dapat dikhususkan menjadi pokok pangkal timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Yang D, menurut pembagian bidang kehidupan manusia, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, kesenian, dan sebagainya. Karangan tentang usaha-usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dapat diperkhusus lagi menjadi kebijaksanaan diregulasi di bidang ekonomi pada era reformasi. Yang E, menurut aspek khusus umum atau individual, kolektif, pengaruh siaran televisi terhadap masyarakat Jawa Timur dapat dipersempit menjadi pengaruh siaran televisi terhadap kaum tani di Jawa Timur. Yang F, menurut objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang dibicarakan. Objek formal ialah sudut dari mana bahan itu akan kita tinjau. Misalnya, perekonomian Indonesia, objek material, ditinjau dari sudut mekanisme pasar.
objek formal, kepemimpinan tinjau dari sudut pembentukan kader-kader baru. Keluarga berencana ditinjau dari segi agama. Metode lain yang bisa dipakai adalah diagram jarum jam. Diagram ini disebut diagram jarum jam karena bentuk pembatasannya menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik di pusat yang menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik yang masih luas sebagai pusatnya. Di sekelilingnya ditempatkan topik-topik yang merupakan pembatasan topik itu ditinjau dari berbagai sudut. Di sini ada diagram jarum jamnya. Nah, di sini ada laut, ada ilmu kelautan, laut sebagai sumber energi, laut Atlantik, kandungan kimia air laut, peranan laut dalam hubungan antar bangsa, kehidupan dalam laut, laut sebagai lapangan kerja, kekayaan di lautan. Dari contoh pembahasan topik dengan menggunakan diagram jarum jam itu, Anda dapat melihat 8 topik yang lebih terbatas tentang laut yang telah dikembangkan dari tema laut. Bila Anda merasa subtopiknya masih terlalu luas, Anda pun dapat membatasinya lagi. Dengan demikian, topik terasa lebih spesifik dan mudah dibahas secara luas dan mendalam. Metode lain yang bisa dipakai adalah diagram pohon. Membatasi topik dengan diagram pohon dapat dilakukan dengan menggambarkan sebagai cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang terbalik seperti contoh berikut. Diagram pohon di sini ada lautan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada laut sebagai sumber energi, laut sebagai lapangan kerja yang potensial, dan yang ketiga kekayaan laut di lautan. Nah, ini dipecah lagi menjadi 3, ada mineral, flora, fauna. Di fauna lagi dipecah lagi menjadi 3. Ada ikan, udang, dan kerang mutiara. Dan kerang mutiara ini dibagi menjadi 2 lagi, ada pembudayaan dan pemasarannya. Dari contoh pembahasan topik dengan menggunakan diagram pohon itu, Anda memperoleh topik yang lebih spesifik dari tema lautan, yaitu yang pertama pembudayaan karang mutiara, yang kedua pemasaran karang mutiara, yang lebih mudah dikembangkan dalam bentuk tulisan yang luas dan dalam kajiannya. Di sini ada penutup kesimpulan dari yang saya jelaskan. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan atau karangan yang hendak disampaikan. Tahap penulisan topik ada 3, yaitu tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Agar topik lebih spesifik dan lebih dalam pembahasannya, maka dalam pembuatan topik ada yang namanya pembatasan topik. Metode pembatasan topik ada 3, yaitu metode jarum jam, metode pohon, dan metode piramida terbalik. Di sini ada saran dari kelompok kami dengan memahami dan menguasai berbagai kaidah penulisan tema, topik, dan kerangka karangan. Diharapkan pembaca dapat membuat tema, topik, dan kerangka karangan yang baik dan benar. Setidaknya dengan memahami pembahasan makalah penulis kali ini, pembaca menjadi paham bagaimana cara membuat tema, topik, dan judul dengan baik dan sistematis, dan mengerti apa saja syarat-syarat penulisan tema, topik, dan kerangka karangan agar didapat suatu karya yang baik dan benar, serta menghindari keliruan penentuan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.